Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tenggalis Sinamagamis, NIM 1967-2010-03. Dan video kali ini yaitu membahas mengenai tugas mata kuliah pemerintahan dan politik lokal, yaitu dengan judul Otonomi Daerah dalam Partisipasi Demokrasi Lokal. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Otonomi daerah sesungguhnya bertujuan mendasarkan rakyat terhadap pemerintahnya. Kedekatan pemerintah dengan rakyat berdampak positif terhadap meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini terabaikan karena sentralisasi kekuasaan. Demikian pula dengan demokrasi lokal semestinya membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial politik masyarakat di daerah, sehingga dengan dibukanya seluruh partisipasi politik dalam menentukan pimpinan, arah kebijakan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Konsep dan teori demokrasi. Demokrasi lahir dari bangsa Yunani kuno yang mengedepankan gaya pemerintahan berdasarkan sumber rakyat. Kaya demokrasi berasal dari dua suku kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan pratein yang berarti memerintah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah rakyat yang meminta atau pemerintah yang seringkali dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian, demokrasi tersebut cenderung mengarah pada sistem pemerintahan agresif dan tidak stabil, cenderung mengarah pada tirani, sehingga para filsuf seperti Plato, sekalipun tidak terlalu antrusis, mendukung ide demokrasi karena sangat tidak mungkin menciptakan pemerintahan rakyat tanpa menimbulkan konflik. Pembahasan ketiga yaitu demokrasi lokal. Hakikat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal lebih demokratis. Benjamin Barlet 1984 mengumumkan bahwa desentralisasi tidak semata membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan dan menghasilkan kebijakan, akan tetapi lebih penting adalah membangkitkan kompetensi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas, dan pemerintahan lokal. 4. Permasalahan demokrasi lokal. Perkembangan iklim politik Indonesia setelah jatuhnya rejim Soeharto tidak menampakkan perbaikan, semakin mengkhawatirkan. Rakyat kembali turun ke jalan dengan berbagai macam bentuk ungkapan kekesalan. Mulai dari unjuk rasa buruh, perusak fasilitas publik akibat kekacauan rakyat pada hasil pilkada, semisal di Tuban, sampai protes terhadap kesewenang-wenangan pemerintah di daerah Banten dan Banyumas. Kesemuanya bertujuan pada keseluruhan masa irlonsisnya. Elit pemerintahan rupanya terlanjur memiliki kebiasaan tidak mendidik untuk menunding ketidakdewasaan rakyat berdemokrasi sebagai bidang keladi keseluruhan tanpa berani menunjukkan siapa di balik semua itu. Sesungguhnya berbahaya apabila para elit dan pendidik bangsa menyapi keseluruhan dengan melemparkan kesalahan pada segalistik pihak, berusaha bersikap taklif, di mulut lain perbuatan, ataupun lebih parah lagi, diam seribu bahasa. Akhirnya pemerintah perlu mewawas diri karena mungkin penegakan demokrasi di negara kita belum memperhatikan persyaratan bangunan demokrasi tradisional, seperti halnya konsensus atau social control al John Locke dari berbagai kepentingan dalam masyarakat.
Tentunya semua pihak perlu memahami bahwa demokrasi seperti ini tidak bisa mengkombinasi semua kepentingan, karena hanya kepentingan mayoritas tertentu yang mewakili. Kalaupun semua pihak harus terpusatkan pada jadinya bentuk demokrasi, nantinya bisa-bisa demokrasi akan mati. Ketika semua pihak turun ke jalan dan memaksakan kehendaknya karena merasa benar, dapat dibayangkan bila demokrasi terakhir ini kita anut, negara ini bisa babak belur karena tidak ada yang memimpin, semua merasa berhak memimpin atas nama demokrasi. Celakanya, gejala ini sedang melanda Indonesia. Proses penyekalan demokrasi di Indonesia ternyata membawa efek samping yang justru membahayakan kesatuan bangsa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Jack Sender 2001, demokrasi yang dipaksakan pada suatu negara yang sebelumnya masih belum hijau. Demokrasi menekankan keberadaan lembaga-lembaga seperti disebut di atas akan berimbas negatif seperti timbulnya kekerasan politik. Ted Robgurt dalam Why When Bell 1961 menyebutkan bahwa kekerasan politik dapat disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat akan seluruh politik yang ada. Apabila pemerintahan tetap memaksakan kehendaknya, bukan mustahil akan lebih banyak lagi korban berjatuhan di kalangan rakyat akibat timbulnya kekerasan politik sebagai efek samping penegakan demokrasi. Sekian yang menjadi paparan saya kali ini, dan terima kasih.